Kembali lagi di podcast Chill Gobang Gocil. Malam ini saya akan kedatangan tamu, teman kita semua. Siapa yang nggak kenal dia? Kita sambit Ape aka Ahmad Dirgantara. Thank you. Yes. Gimana, Mat? Jadi Gak nyangka nih gue diundang ke podcast Chill Gobang Gocil. Kita ngomongin apa nih Pak hari ini Pak? Gini, Mat. Sekarang kan banyak ya di mana-mana banyak isu gitu ya. Apa tentang fashion di mana-mana gitu ya, bahkan di jalanan juga sekarang jadi tempat apa menunjukkan jati diri gitu lewat fashionnya gitu kan ya. Identitas dia gitu ya. Sebelum kita ke arah situ ya. Oke, siap. Perkenalkan diri dong. Ahmad ini siapa sih? Ahmad ini siapa sih? Kita kan temenan dari dulu Pak. Ya. Tapi ya kan mungkin barangkali nonton ya teman-teman berapa. Nah, emang siapa juga? Ya, tapi gak apa-apa lah ya. Ya. Ngobrol juga. Ya bisa dibilang saya mah desainer yang lagi into dengan fashion aja sih sebenarnya. Ya Ahmad Dirgantara lah. Bisa dipanggil Ahmad boleh, apa boleh, terserah sih gitu lah. Langsung aja. Okay. Kita pengen nanya, mengapa memilih menjadi seorang graphic designer gitu? Sudah berat nih pertanyaan awalnya. Nggak apa-apa dong. Ya memilih sebagai desainer itu ya mungkin awalnya dari apa ya, sense of art, jadi rasa seni, rasa ketertarikan dalam seni dulu sih awalnya. Dari ketertarikan ya mulai memang dari dulu juga agak-agak sering bikin berkarya, cuman nggak terlalu nggak terlalu dibikin fokus aja sih, cuman ya coret-coret biasa. Dan akhirnya hobi lebih hobi aja sih, dan mulai rasa ada sense of art itu, jadi rasa ketertarikan dalam seni sih. Dan di situ mulai berkarya dan akhirnya fokus di desainer, dan sekarang ya mungkin profesinya sebagai content creator gitu-gitulah, sama desainer sama ilustrasi sih kayak gitulah. Sekarang maksudnya kerjaannya tuh ngapain aja gitu, Mat? Sekarang kerja di brand juga, sebagai brand ya, sebagai desainer, content creator kayak gitu di Lee Cooper, barangkali tahu ya, Lee Cooper kan. Cooper Indonesia. Siapa yang nggak tahu Lee Cooper Indonesia ya? Ya betul lah, Lee Cooper. Berarti Ahmad juga ikut sekarang mungkin megang brandingnya si Lee Cooper juga ya? Brandingnya, campaign kayak gitu, sama desain produk juga sih. Kayak gitu lah. Menurut kamu gitu, Mat ya? Branding yang baik itu seperti apa sih? Branding yang baik itu kalau gue pribadi itu bisa memposisikan audiensnya. Oke. Jadi karena kalau kita tahu audiensnya, jadi kita juga bisa improve dengan brand kita sendiri, dan setelah improve dan kita bisa bikin karya yang wah ini menjadi karakter kita sendiri sih, lebih ke situ sih. Menurut kamu ya, branding itu menjadi faktor yang vital nggak pada sebuah brand atau merek gitu? Brand yang kita ya jelas sih. Branding itu. Iya, gitu. Karena kalau kita ngomongin masalah branding tuh, tanpa branding ya kita mau mengarah kemana sih? Mengarah kemana kan? Ya bisa aja kita bikin sebuah brand atau produk gitu tanpa branding, mungkin orang lain juga, oh ini brand nih. Tapi dengan branding kita juga bisa tahu gitu, kita tuh arahnya mau kemana, dan bisa jadi karakter dari sebuah brand itu. Jadi pesan yang dilempar oleh sebuah brand itu dapat diterima gitu ya. Iya, tapi kalau bisa sih, ya maksudnya bukan kalau bisa ya, kayak misalkan kita punya based on produk sih biasanya, based on produk yang mungkin brand kita tuh bisa jadi, oh ini mah emang brand ini dia jagonya di sini nih, mainnya di sini sih, kayak gitu sih. Di sebuah brand kelas nasional, mungkin internasional juga kan ya. Iya. Nah, boleh sambil minum Pak? Boleh, silakan. Mau ngerokok juga boleh, Mas? Oh, boleh. Boleh. Oh, boleh ya, siap.
Jadi ya kan gimana band ya brand Lee Cooper kan sekarang mungkin kelasnya udah nasional, mungkin internasional juga kan ya. Kalau boleh tahu gitu ya, si brand Lee Cooper ini menanggapi soal branding itu seperti apa? Ya tadi mungkin ditarik ke belakang dari pencapaian brand internasional ya, mungkin itu salah satu pencapaian buat bisa di titik ini juga sih untuk di brand internasional. Ya mungkin kita juga melihat dari brand-brand internasional ya bisa dibilang di Indonesia kan nggak satu doang kan. Iya betul. Dan kita juga apalagi gue sebagai content creator, desainer juga melihat brand-brand internasional yang di Indonesia gitu. Ya mungkin salah satunya referensi buat brand-brand internasional ya kayak Levi's gitu. Ya kita harus mampu bersaing aja sih. Dan mungkin di Lee Cooper juga punya jeans lah kayak gitu yang bikin kita tetap stay dengan kompetitor yang brand-brand yang lain kayak gitu. Oke. Nah, ini main intermezzo dulu, Mat ya. Ahmad kan anak motor banget ya. Kalau kita lihat sosial medianya kan Ahmad nggak cuma bisa gambar juga. Lu kan suka motor ya, nggak motoran juga kan ya? Ya main-main dikit lah, main motor. Nah kalau ngelihat ke arah situ ya, itu salah satu personal branding bukan? Ahmad concern nggak ke arah situ? Gue pengen personal branding, gue pengen anak motor banget nih gitu. Kalau dibilang concern sih nggak terlalu concern ya, maksudnya concern tuh dalam artian ya awalnya kan seneng dulu kan, seneng dulu main-mainan dulu gitu. Ya awalnya masih ya pasti nggak jauh-jauh dari teman dulu kan, ini wah ini asik nih main motor. Dari lingkungan gitu. Dari lingkungan berpengaruh sih, memang berpengaruh kan. Aduh ini apa ya motor, udah mainan aja sih sebenarnya, main aja ya. Kalau disamaratakan sama desainer ya mungkin salah satunya bikin berkarakter juga sih kalau mainan motor tua sih. Dari mulai modifikasinya mungkin, dari maintenance-nya, kayak gitu-gitulah, kayak gitu. Ya touring tipis lah sebenarnya. Ini cuman basic ya motor-motor tua lah kayak gitu sih. Nah menurut kamu ya, kita tuh menciptakan branding, terutama branding, personal branding gitu untuk seorang desainer grafis gitu, perlu nggak sih? Membangun personal branding perlu sih. Karena kalau misalkan kita nggak punya personal branding ya, khususnya untuk desainer, mungkin orang penonton atau desainer di luar sana juga pasti punya personal branding sendiri sih. Karena kalau nggak gitu ntar nggak kelihatan. Maksudnya kita ingin show up ke media nih, kayak misalkan pasti ketika lihat karya orang, wah ini pasti karyanya si ini nih, kayak misalkan yang sekarang yang lagi booming banget kan kayak Mukle gitu-gitu kan, dia bukannya kita nggak bisa, tapi itu salah satu berkarakter sih dari personal branding itu, dia ngebangun itu. Jadi kayak kayak yang terakhir tuh dia collab sama Converse misalkan. Dia udah tahu nih, wah ini namanya si Mukle ini, mungkin itu personal branding dia juga gitu. Kayak gitu sih. Dan biasanya jadi karakter kita sendiri. Kayak gitu Pak. Nah kalau lihat sekarang ke ini ya, dari segi fashion lah ya, kita sekarang lihat keluar gitu kan, sekarang banyak brand-brand baru bermunculan gitu Mat ya. Nah kamu gitu sebagai seorang desainer gitu ya, melihatnya seperti apa gitu Mat, dengan berbagai macam karakter si brand tersebut gitu ya, bermunculan banyak sekarang brand-brand baru gitu. Ya kalau dilihat-lihat sih brand-brand sekarang juga makin sini makin bagus ya, dari segi campaign juga bagus, kolaborasinya juga bagus-bagus. Ya sekarang sih kayaknya karena mungkin dengan wadah medianya yang banyak mungkin ya, jadi orang tuh bisa bikin karya, bikin brand sendiri dengan konsep dia yang dia inginkan. Mungkin ya balik lagi ke karakter si brand itu sih mungkin ya, kayak misalkan biasanya maaf dipotong nih, biasanya yang diterima oleh masyarakat itu ya, konsumen lah kita katakan konsumen, karakter yang seperti apa gitu. Kalau mungkin kita lihat dari trennya gitu, tren 2022 gitu ya, brand seperti apa gitu, dengan branding seperti apa yang mudah diterima gitu oleh konsumen gitu. Iya kalau misalnya mudah diterima sama konsumen ya balik lagi kita berdasarkan audiens karakter kita.
Misalnya kita tahu nih target kita bikin aparel yang nyeleneh misalkan, ya mungkin susah sebagian orang untuk menerima produk itu. Tapi kan ada juga orang-orang yang into dengan si produk itu kan. Mungkin ya salah satunya yang pembeda, bikin karakter yang agak beda mungkin dari produknya atau brandnya juga, dari campaign-campaignnya kayak misalkan bikin sesuatu yang mungkin orang lain nggak bisa. Out of the box lah ya. Out of the box lah, kayak misalkan bikin kayak mungkin ya ini mah ngomongin brand Lee Cooper sendiri. Kayak kemarin dia bikin campaign kayak photoshoot kayak seolah-olah kayak kerja gitu tapi di pantai. Mungkin orang lain nih apa nih? Mungkin itu ya yang mungkin orang lain lihat attentionnya lah ya. Untuk mengintroduce si brand sama audiens juga sih kayaknya. Mungkin asal bikin campaign-campaign yang beda lah dari yang lain gitu sih. Atau mungkin dari segi produknya ada pendekatan-pendekatan yang relate dengan sekarang. Mungkin kayak misalkan lagi musimnya cardigan, di mix dengan gaya brandnya, bisa juga konsepnya kayak gitu. Nah, kalau kita lihat kan si Lee Cooper ini kan brand ya sudah internasional. Tapi kemarin saya sempat lihat Lee Cooper ini dia meramaikan event apa ya? Wall of Fate ya? Wall of Fate ya di Jakarta. Itu kan maksudnya event lokal gitu. Nah, dia turun ke, bisa dibilang apa ya, turun ke event yang mungkin bukan event internasional tapi dia ikut serta di situ. Nah, maksudnya teh apa sih yang mau dilakuin sama Lee Cooper gitu di event, bisa dibilang ya event kota lah itu makanya. Ya mungkin awalnya kita ingin mengintroduksi Lee Cooper kan sempat vakum kan, sempat vakum di Indonesia dan akhirnya bangkit lagi, dan itu sebenarnya salah satu campaign kita juga. Campaign kita bikin nih sejauh mana nih audiens untuk mengenal kembali si Lee Cooper di era sekarang misalkan. Dan ternyata pas begitu acara ikut itu juga banyak antusiasnya dan positif juga sih. Malah banyak yang ini kemana aja nih Lee Cooper selama ini kan sempat ngilang kan. Ternyata konsumen terutama anak-anak di Indonesia ini mungkin remaja-remaja sudah mulai paham tentang denim, jeans kayak gitu ya. Ya intinya kita mengintroduce aja sama pengen tahu di skena itu sih sebenarnya. Itu kan ibaratnya kalau Wolf ini kan spesifik ya. Dia tuh memang apa namanya? Denim antusias, memang orang-orang denim aja yang tahu. Ternyata ada juga yang anak-anak muda yang sekarang ya, meskipun Lee Cooper udah brand lama, ternyata masih relate dengan anak sekarang. Tapi ada juga bapak-bapak gitu yang datang ke stand. Ini Lee Cooper sekarang ada gitu-gitu, ada juga. Hitung-hitung kita bikin campaign juga di sana kayak gitu, dan positif sih responnya kemarin di acara Wolf itu. Ya mungkin kedepannya kita juga mau bikin acara-acara sendiri kayak gitu lagi sih kedepannya gitu. Iya kayak gitu. Nah ini nih sebetulnya ini yang pengen ditanyain ya. Fokusnya nih Ahmad ini kan udah pengalamannya udah lumayan ya. Maksudnya dia pernah kerja di Grab juga sebagai konten kreatornya Grab ya. Di Grab, terus sebelum itu pernah di Third Asia, brand denim juga kan ya, brand denim. Dan sekarang dia berkarir di Lee Cooper Indonesia nih. Nah, punya tips atau apa saran gitu ya buat adik-adik kita gitu yang baru menimba ilmu, terutama yang anak-anak DKV mungkin ya. Sebagai seorang desainer grafis gitu ya, yang berkarir di Lee Cooper Indonesia gitu. Maksudnya ada nggak? Apa ya? Ya mungkin buat adik-adik, bahasanya adik-adik, buat teman-teman yang lain mungkin yang ingin fokus atau berkarya, intinya jangan takut berkarya sih sebenarnya. Poin utamanya tuh jangan takut berkarya. Jangan takut berkarya. Kan kalau misalkan udah jangan takut berkarya dulu nih berarti kan baru muncul sense of art. Jadi rasa seninya tuh kan muncul. Biasanya berbentuk konsisten, karakter kuat, biasanya kayak gitu. Kalau yang gua alamin ya selama ini kayak gitu. Jadi mungkin itu sih ya, gimana ya? Intinya kan banyak orang juga yang minder dengan karya orang lain, kan banyak juga ya, misalkan oh ini lebih jago, tapi kan nggak kayak gitu kalau di dunia desain, apalagi kan ya bikinlah karakter sendiri gitu. Kayak gitu. Nah gitu teman-teman. Kalau bisa punya karakter sendiri, jadi orang lain tuh
hanya sekedar melihat karya, tahu siapa yang menjadi kreator di balik karya tersebut. Dari melihat sebuah karya tersebut ya. Oke. Dan jadikanlah karya itu jadi relaksasi. Karena udah relaksasi biasanya fokus, konsisten, terus berkarya sih. Terbaik. Jangan jadi tekanan, tapi jadikan relaksasi sih. Kayak gitu. Terbaik amat Yap. Paling itu dulu Mat lah, kita ngobrol udah malam juga nih Pengen ditanya-tanya terus gimana? Enggak, jadi kita setelah ini tinggal chill-chillnya gitu. Oh iya, siap. Oke, terima kasih juga Pak, saya udah diundang di sini. Terima kasih ya banyak mungkin loh ya. Buat di luar sana bisa bermanfaat lah. Ya, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman DKV di luar sana. Ya. Semangat terus berkarya. Saya undur diri, tetap di Chill Gobanggo Chill. Thank you. Jos banget.